temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap sehat dan juga tetap semangat. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya kakak-kakak mau memperkenalkan yang melayani pada hari ini. Untuk yang pertama adalah kakak Ayu, lalu yang kedua adalah kakak Helen. Nah, untuk pemusik kita ada Kak Sani. Nah, yang keempat ada Kak Kristi. Dan yang terakhir ada Kak Glory. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan memulai ibadah pada hari ini, kita harus persiapkan apa aja sih Kak Kristi? Kita harus persiapkan Alkitab, Kak. Lalu, habis itu apa Kak? Terus uang persembahan, Kak. Oke. Dan jangan lupa adik-adik, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, pakai baju yang rapi. Oke kakak. Nah adik-adik boleh bangkit berdiri karena tiba saatnya kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Malas dohuru anggo ham senyum-senyum. Malas dohuru anggo ham senyum-senyum. Malas dohuru anggo ham senyum-senyum. Ha 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 hi hi ho ho ho. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Haleluya. Oke, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau naikkan pujian dengan sikap berdoa. Yuk adik-adik, dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sikap doa dan
naikkan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan sempurna yang Tuhan selalu berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, masih semangat gak adik-adik? Semangat dong, Kak. Oke, masih semangat ya Kak Kristi. Iya, Kak. Nah, kalau masih semangat, kita mau naikkan satu pujian. Nah, adik-adik kalau ada kakak, abang, atau adik, boleh sama-sama bangkit berdiri. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Dan kita naikkan pujian yang satu ini. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan
Oke, tiba saatnya kita masuk ke dalam titah yang kelima yang akan dipimpin oleh Kak Kristi. Silakan Kak Kristi. Ya, adik-adik, minggu ini kita akan belajar titah yang ke berapa? Lima, 5. Kakak. Apa adik-adik titah yang kelima? Ayo kita ucapin sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, pinter semuanya, hebat. Nah, hari ini kakak punya lagunya loh. Kita belajar bareng-bareng ya. Kita mau nyanyi lagu titah yang kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Perintah Allah kelima, ku kan patuh papa, ku kan patuh mama, turuti semua nasihat, tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Itulah perintah Allah kelima. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Helen dan Kak Glory. Sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Dan juga alat tulisnya. Yuk, adik-adik dengan tetap posisi berdiri dan tetap dengan posisi berdoa. Nah, tapi sebelumnya kita akan mau naikkan pujian dulu untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah-berbuah Yang besar, berbuah, lebih besar lagi. berbuah, Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah-berbuah, Lebih besar lagi. Makin besar. berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, siap Kak. Oke, baik. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan.
Ajari kami ya Bapa, biarlah kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah Papa dan Mama yang membimbing kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu minggu ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, minggu ini kakak akan bercerita firman Tuhan dari Kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ada di mana kalau kitab Keluaran? Siapa tahu? Iya, perjanjian lama, pintar. Sudah ketemu belum? Sudah ya? Oke, kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik yang belum bisa membaca, dibacakan oleh papa mama ya. Baik, sudah ketemu ya? Oke. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang dibenci karena pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, sesuai nats Alkitab yang kita baca tadi, pasti kakak bercerita tentang Nabi Musa. Ini gambarnya ya dari sebelah kiri kakak. Masih ingat kan Nabi Musa? Ya, adik-adik, Musa ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa harus melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah kepada dia. Tugasnya sedikit atau banyak, Kak? Banyak, sangat banyak. Apakah Musa mampukah mengerjakan itu semua? Ya tidak, Musa memiliki keterbatasan, namun dimampukan oleh Tuhan.
Karena kalau dikerjakan sendiri, dia akan capek dan cepat lelah. Ya, adik-adik. Suatu hari datanglah bapak mertua Musa. Siapa namanya? Iya betul, Bapak Yitro. Nah, dari gambar ini yang di sebelah kiri kakak, bapak mertua Musa, Bapak Yitro menasihatkan agar Musa membagi tugas yang banyak itu ke orang-orang yang cakap dan terpercaya. Iya kak, iya, karena Musa kan tidak sanggup mengerjakan sendiri. Musa mendengarkan nasihat mertuanya, lalu kemudian Musa membagikan tugasnya kepada orang-orang yang terpercaya. Jadi tugasnya Musa menjadi ringan dan semua dapat diselesaikan dengan baik. Adik-adik, ada yang memimpin 1.000 orang, ada yang memimpin 100 orang, ada yang memimpin 50 orang, dan ada yang memimpin 10 orang. Wow, ternyata banyak ya kak bangsa Israel yang dipimpin Musa. Ya, adik-adik, Tuhan sangat sayang dengan Musa dan bangsa Israel. Tuhan mau menyelamatkan orang Israel dari bangsa Mesir. Jadi melalui Musa dan teman-temannya bangsa Israel dipimpin. Adik-adik, sekarang kita lihat fragmen berikut ini. Aduh, siang-siang begini pengennya istirahat deh. Masak udah, kerjanya udah dari rumah juga. Tapi rumah masih berantakan. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Mama membersihkan rumah ini? Oh iya, Mama mau minta tolong bantuan dari anak-anak. Kakak Ayu. Mana ya Kakak Ayu? Kakak Ayu. Apa sih Mama? Aku kan lagi dengerin musik. Kak, tolong bantuin Mama dong. Ini kan rumah kita masih berantakan. Apa, Tolong Kak? ya. Tunggu, Dibuka apa Ma? dulu, Apa? coba Ya, dibuka. Oh, iya. Ya kenapa Ma? Aku buka Tolong dulu. bantuin Mama ya. Ini kan rumah kita masih berantakan. Tolong bantuin nyapu sama ngepel. Mama capek, nggak mau. Sebentar aja, abis itu kan masih bisa dilanjutin lagi. Jadi aku harus ngapain Ma? Yang pertama, tadi Mm-mm. Google Meeting sama Google Classroom-nya dari sekolah udah belum? Udah dikumpulkan belum? Udah Ma, tadi aku udah ngerjain, baru aja selesai. Oke, bagus kalau udah. Nah sekarang Mama minta tolong nyapu dan ngepel. Abis itu boleh dengerin musik lagi. Ya udah deh Ma, aku bantu Mama buat nyapu ya sama ngepel. Oke deh, sekarang nih aku Ya, lakuin Ma. ya, Oke deh Ma, terima aku kasih ambil ya. sapu dulu ya Ma. Udah bersih belum Ma? Udah? Sudah. Udah, oke. Wah, ini banyak sampah di sini. Adik Kristi. Adik Kristi. Serius banget sih. Yes, Papa. Apa itu? Eating sugar no Papa. Nanti dulu. Itu nanti dulu, disimpan dulu. Johnny. Disimpan dulu, Mama perlu bantuan. Apa sih Mama ini tuh lagi seru. Tadi Kakak Ayu sudah membantu loh. Iya, tapi nanti dulu. Mama cuma minta tolong sedikit aja. Tolong buangin sampah ke tong sampah di depan. Oke deh mah. Terima kasih ya. Oke. Iya adik-adik, itu cerita Mama Sani dengan anaknya Kakak Ayu dan Kakak Kristi. Pekerjaan di rumah sangat banyak, apakah bisa dilaksanakan semua oleh Mama Sani? Oh enggak, makanya dibantu, dibagi tugasnya kepada anak-anaknya. Nah adik-adik di rumah juga gitu ya, Papa, Mama, Abang, Kakak dan adik pasti sudah dibagi tugas oleh Papa ya. Karena kalau tugas yang banyak itu dibagi-bagi, jadi pekerjaannya dapat selesai dengan baik ya. Jadi kita semua boleh bekerja sama. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah adik-adik,
kakak mau cerita nih, ada satu hewan namanya lebah. Apa kak? Lebah. Ya, siapa yang pernah lihat lebah? Oh, pernah? Iya kak, pernah. Ada di botol madu ya kak. Suka ada gambar hewan yang kecil seperti lalat ya, serangga. Iya, itu namanya lebah pintar. Siapa yang sering minum madu? Madu sehat ya untuk tubuh adik-adik. Adik-adik, madu itu sangat manis dan baik bagi kesehatan kita. Ini kakak mau tunjukin gambar lebah sebelah kiri. Ya, inilah hewan lebah. Lebah adalah simbol hewan yang senang bekerja sama. Mereka berbagi tugas. Ada yang mengumpulkan serbuk sari dari bunga, ada yang mengolah menjadi madu. Mereka bekerja sama. Nah, ada banyak jenis lebah. Ah iya kak, bukannya satu aja. Mereka mirip-mirip loh kak, punya sayap, punya ngengat. Iya, ternyata mereka ada jenis-jenisnya. Kakak mau jelasin ya, ada lebah ratu. Nah, ini gambarnya. Lebah ratu berukuran 1,5 kali panjang badan lebah pekerja. Lebah ratu dapat hidup selama bertahun-tahun, berwarna kuning emas. Apa tugasnya kak? Nah, tugasnya lebah ratu, dia bisa bertelur sampai berjumlah 1.500 butir per hari. Wow, makanya dia dinamakan ratu ya kak. Ya, itu lebah ratu ya. Nah, gambar kedua berikutnya, ada lebah apa lagi? Iya, lebah pejantan. Nah, adik-adik lihat, lebah pejantan ini berukuran lebih kecil dari lebah ratu. Jadi si lebah ratu itu paling besar dong kak badannya? Iya, paling besar. Kira-kira kalau lebah pejantan itu sebesar lalat hijau. Adik-adik pernah lihat lalat ya? Nah, lebah pejantan ini dapat hidup hanya berbulan-bulan saja. Warnanya apa kak? Warnanya hitam pekat. Nah, tugasnya banyak tapi nggak dikerjakan karena lebah pejantan bersifat malas. Nah, ini ya lebah pejantan ya. Dan yang terakhir ada lebah pekerja. Wow, banyak ya kak. Ya, lebah pekerja memiliki badan yang paling kecil di antara lebah ratu sama lebah pejantan. Warnanya kuning emas, ada garis-garis hitam di perutnya. Adik-adik, lebah pekerja ini pada bagian kaki belakang terdapat kantong yang berfungsi mengangkut tepung sari bunga. Terus sifatnya bagaimana kak lebah pekerja? Adik-adik mau tahu? Ya, lebah pekerja sangat disiplin. Wow, rajin. Wow, dan tidak mengenal lelah dalam mencari makanan. Rajin banget ya kak? Ya, apa tugasnya? Nah, tugas lebah pekerja membuat sarang untuk mengelola madu. Sebagai juru rawat, mencari makanan, membuat makanan untuk ratu, lebah pejantan dan larva. Aduh, banyak kak tugas lebah pekerja. Ya, luar biasa. Lebah pekerja mampu mengerjakan itu semua. Ya adik-adik. Mereka berbagi tugas. Binatang lebah berbagi tugas sehingga pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik. Ya, nah adik-adik juga di rumah berbagi tugas, bantu mamanya. Habis mainannya dirapikan. Yang sudah bisa menyapu, mengepel, dibantu mamanya. Ya adik-adik, sehingga pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan rapi. Kakak pesan nih, Kak Helen pesan ya untuk abang, kakak, adik dalam mengerjakan tugas di rumah harus dengan semangat. Boleh mengeluh? Tidak mengeluh, tetap tersenyum. Ya, kalau tersenyum pekerjaan yang kita kerjakan menjadi ringan. Ya adik-adik. Oke adik-adik. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu dari Efesus 5 ayat
16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kakak ulangin ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kreativitas dibawakan oleh Kakak Kristi. Oke, adik-adik sudah mendengarkan kan tadi cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Helen. Tentang apa? Tentang kerjasama. Iya, tadi binatang apa sih? Kakak mau tahu? Coba binatang apa? Binatang lebah. Betul sekali. Hari ini kita juga mau buat nih kreativitas kita membuat lebah. Lebahnya dari apa sih Kak Kristi? Dari Tara. Tahu nggak ini apa? Apa? Iya, ini adalah daun yang kering yang bisa kita dapatkan biasanya di halaman rumah ya, atau enggak di taman-taman ya kan. Nah, adik-adik nanti siapkan daun yang kering yang agak sedikit besar, terus sedang dan yang kecil. Terus nanti juga adik-adik boleh potong bentuk daunnya jadi lingkaran. Habis itu adik-adik juga siapkan double tip dan spidol. Nah, Kak Kristi mau diapain sih double tip, spidol? Nah, adik-adik tadi daunnya yang besar, yang sedang dan yang kecil, adik-adik kasih double tip di belakangnya. Ya, lalu nanti adik-adik coba nih susun. Kakak udah coba nih susun ya. Nanti adik-adik coba boleh susun di rumah. Susun yang besar itu di tengah, yang sedang itu di atas, yang kecil di bawah, dan lingkarannya dijadiin kepala lebahnya. Terus kan ada spidol, udah siapin spidol kan? Buat nih, tadi kan Kak Helen kasih tahu kan kalau lebah pekerja itu ada garis-garisnya di perutnya kan? Iya, sekarang kita buat ya, buat garis-garisnya nih. Garis-garisnya, nah, dibuat nih kayak kakak ya, dilengkung, lengkung. Terus kakak apalagi yang harus disiapkan? Nah, adik-adik nanti buat nih matanya boleh pakai kertas HVS yang kecil diguntingnya ya. Terus kasih titiknya dan jangan lupa kan ada kayak ininya kan, kayak apa namanya? Kayak antenanya. Nanti adik-adik gambar ya. Terus nanti adik-adik boleh foto sama hasil karya adik-adik dan jangan lupa dikirim ke kakak sekolah minggu, minta tolong sama papa mamanya. Oke? Oke deh, pintar, hebat. Oke deh, terima kasih adik-adik. Iya, adik-adik dibuat ya kreativitasnya di rumah. Nah, adik-adik kita bisa meniru sifat dari lebah. Iya, lebah pekerja. Dia rajin, disiplin, tidak mengeluh, selalu tersenyum saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh lebah ratu. Kalau adik-adik oleh papa dan mama di rumah ya. Baik, kita mau akhiri firman Tuhan pada minggu ini. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih untuk papa dan mama yang membagi tugasnya kepada kami di rumah agar tugas pekerjaan di rumah dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk tenaga dan pikiran yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh rajin, boleh disiplin, tidak mengeluh dan selalu tersenyum untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah. Yang paling utama adalah tugas belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, berkati kami semua dan berilah kami kesehatan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, adik-adik masih semangat? Masih Nah, Kak. mana coba tangannya, semangat Kak. Iya, masih semangat, hebat. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Sudah Kak. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan, boleh minta tolong sama mama untuk kirim ya, transfer ke kakak sekolah minggu yang nomor rekeningnya di bawah ini. Oke? Oke deh, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Kita mau ucapkan Hubere doon, Humbani, Harajauni, Naibata. Adik-adik sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup. Pasada uhur nami, asetorang ganup. Semboy dalam monami, salakan atorsa. Dopham hasoman nami, torang ageuja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu adik-adik, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega